بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها للأمة أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan belajar bersama untuk mengkaji suatu kitab dalam bidang akidah. Suatu kitab yang sangat agung yang mana di dalamnya memuat yaitu tauhid. Yang memuat di dalamnya keyakinan kaum muslimin atau kewajiban kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang harus ditanamkan oleh setiap mukmin dan muslim, dan hendaknya kita pun mengikuti daripada apa yang ada di dalam kitab ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu Kitab Tauhid, atau kita akan membahas salah satu syarah Kitab Tauhid yaitu Al-Mulakhas fi syarhi Kitab Tauhid. Kitab Al-Mulakhas ini ditulis oleh salah seorang ulama Hayatul Kibar ulama, yaitu Syekh Salih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan, yang mana beliau sampai sekarang pun masih menjabat merupakan salah satu anggota Kibarul Ulama, Hay'ah Kibarul Ulama di Saudi. Beliau dalam menulis kitab ini, syarah kitab Tauhid ini, memakai metode yang sangat mudah dengan bahasa yang insyaallah dapat dipahami oleh para talibul ilmi, yang dapat dipahami oleh para talibul ilmi yang baru belajar tauhid, karena disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tidak terlalu panjang. Dan insyaallah kita akan mencoba untuk belajar bersama Kitab Tauhid ataupun Al-Mulakhas fi Syarhi Tauhid ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita menjadi hambanya yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah maupun yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kitab tauhid ini merupakan kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali, yang merupakan tokoh mujadid pada abad ke-12. Beliau dilahirkan di Uyainah, ya, salah satu kota di dekat Riyadh, ya, pada tahun 1115 Hijriyah, dan beliau telah menghafalkan Al-Quran pada saat beliau masih anak-anak. Kemudian beliau juga belajar kepada orang tuanya yang ketika itu merupakan qadhi, seorang hakim yang sangat agung pada saat itu. Kemudian beliau juga belajar kepada ulama-ulama
yang ada ketika itu, baik di Najd, di Madinah, kemudian di Basrah, sehingga beliau menjadi seorang ulama yang disegani pada waktu itu. Masyarul muslimin rahimakumullah, adapun latar belakang daripada penulisan kitab Tauhid ini dikarenakan pada zaman beliau itu terdapat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang beliau lihat ketika itu. Penyimpangan dalam ibadah. Maka dari itu beliau tergerak untuk menulis kitab Tauhid ini dan mendakwahkan daripada apa yang beliau yakini yang merupakan inti daripada ajaran Tauhid tersebut. Untuk menyingkat waktu, kita akan mencoba bersama membacakan syarh ataupun kitab Al-Mulakhas ini sehingga tidak berpanjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa qaulullahi ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini merupakan ayat yang sangat agung yang mana di dalamnya tersimpan suatu hikmah diciptakannya manusia dan jin, yaitu hikmah daripada penciptaan kita manusia maupun jin, yaitu supaya beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kandungan daripada ayat ini, pensyarah ataupun Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan di sini, wa ma khalaqatu. Ya. Khalaqa itu merupakan al-khalqu huwa ibda'u syai' min ghairi aslin wala ihtidha'in. Yaitu menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Wa ma khalaqatu, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari ketiadaan. Wal insa illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Liya'budun di situ disebutkan al-ibadah. Liya'budun, supaya menyembah, supaya beribadah. Yang dimaksud dengan ibadah yaitu at-tadhallul wal khudu', yaitu kita menghinakan diri kita, menundukkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah yaitu ismun jami' lima yuhibbullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal al-zahir wal batin. Adapun ibadah secara istilah yaitu suatu nama yang mencangkup apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai dari perkataan, dari amalan, baik itu yang berada ataupun yang terlihat, al-zahir wal batin, maupun yang tersembunyi di dalam hati kita. Itulah yang dimaksud dengan ibadah, yaitu suatu nama ismun jami', ya, suatu nama yang mencangkup semua apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan maupun perbuatan.
al-zahir wal batin, baik perkataan dan perbuatan yang terlihat, yang nampak maupun yang tersembunyi di dalam hati kita. Wal ma'na al-ijmali lil ayah. Adapun makna secara global daripada ayat di atas, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pensyarah kitab ini mengatakan annallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akhbara annahu ma khalaqal insan wal jin illa liya'budun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah tidaklah menciptakan manusia dan jin illa lil ibadah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Dan ini merupakan penjelasan, bayanun lil hikmah, penjelasan daripada hikmah diciptakannya jin dan manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menginginkan daripada kita supaya Allah diberikan makanan ataupun supaya kita dapat menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Namun ini merupakan kewajiban kita sebagai hambanya. Di dalam ayat disebutkan ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Dalam surat Ad-Dariyat disebutkan, sungguhnya Allah tidak menginginkan daripada kalian wahai jin dan manusia itu rezeki. Wa ma uridu ay yut'imun, dan aku pun tidak membutuhkan makanan dari kalian. Bahkan Allah menyebutkan innallaha huwar razzaq, akan tetapi akulah yang memberi kalian. Dzul quwwatil matin, dan Allah lah yang maha kuat. Dan ibadah ini merupakan maslahat bagi kita. Allah tidak membutuhkan daripada ibadah kita. Namun kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita hambanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu untuk mencari rezeki selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hendaknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pelajaran yang dapat diambil daripada ayat yang mulia ini, yang pertama, pensyarah kitab ini menyebutkan wujubu ifradullahi bil ibadah ala jami'is thaqalain al-jin wal insan. Pelajaran yang pertama dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang pertama adalah wajibnya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah ala jami'is thaqalain, yaitu Allah mewajibkan bagi jami'is thaqalain, bagi dua golongan manusia dan jin, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yaitu wajibnya kita mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini yaitu bayanul hikmah min khalqil jin wal insan, yaitu di dalamnya terdapat hikmah ataupun penjelasan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia. Yaitu apa? Yaitu supaya
mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak selainnya. Pelajaran yang ketiga yaitu annal khaliq huwa alladhi yastahiqqu al-ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Fa fi hadha raddun ala ubadul asnam. Dan yang ketiga, pelajaran daripada ayat yang mulia ini yaitu bahwasanya Al-Khaliq yang menciptakan huwallazi yastahiqqul ibadah. Siapa yang menciptakan, maka dialah yang berhak untuk kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Duna ghairi, dan tidak selainnya. Mimman la yakhluq, dari orang yang tidak dapat menciptakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayatnya menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Di awal-awal ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Kemudian di akhir ayat tersebut Allah menutupnya dengan tauhid ilahiyah. Dan banyak ayat yang berkenaan dengan ini, misalkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian juga ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah Allah. Kenapa harus menyembah Allah? U'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Karena dialah yang menciptakanmu. Karena dialah yang menciptakan jin dan manusia. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah pelajaran yang ketiga, yaitu bahwasanya yang berhak diibadahi yaitu hanya Tuhan yang menciptakan. Di sini mengandung arti bahwasanya yang menciptakan sesuatu, yang menciptakan alam semesta ini, maka dialah yang berhak untuk kita ibadahi dan tidak selainnya. Adapun faidah yang keempat daripada ayat yang mulia ini adalah bayanu ghinallah subhanahu wa ta'ala an khalqih wa hajatul khalqi ilaihi li'annahu huwal khaliq wahum makhlukun. Yang keempat adalah penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hajat dari makhluknya. Akan tetapi manusialah, jinlah yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah." Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian itu fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Hamidun, dan Maha Terpuji. Itulah hikmah yang keempat ataupun faidah yang keempat daripada ayat yang mulia ini. Kemudian yang kelima yaitu itsbatul hikmah fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, faidah daripada ayat ini yaitu menetapkan hikmah dalam setiap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Selalu ada hikmah di dalamnya. Akan tetapi manusia
tidak mengetahuinya, terkadang mengetahui ketika setelah terjadi. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu di dunia ini maupun di alam semesta ini dengan sia-sia. Tidak ada yang batil, ya. Ma khalaqta hadza batila. Dan Allah tidaklah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Namun selalu ada hikmah di balik setiap perbuatan yang Allah ciptakan atau yang Allah perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian barangkali pembahasan kita, pembahasan singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita yaitu keyakinan, memberikan kepada kita keyakinan yang benar sehingga kita dapat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah maupun dalam yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.